Izin bertanya nih Bang. Mungkin banyak juga teman-teman yang ingin bertanya, tetapi sebelum kepada materinya ya terkait perkembangan kasus Subang dan juga mungkin dalam hal ini pendampingan yang dilakukan oleh ATS Law Firm terhadap Saudara Danu Ramdhanu nih ya. Yang ingin ditanyakan terlebih dahulu adalah kita semua ketahui, mungkin teman-teman juga semua mengetahui bahwa ATS Law Firm ini yang dipimpin langsung oleh Bang Ahmad Taufan Sudirjo ini bisa dikatakan gratis lah. Dan tidak terlepas dari itu saja, karena memang perjalanan kasus Subang ini sangat begitu lama. Saya mengikuti betul dari awal sampai dengan sekarang, sangat begitu panjang. Ya, teman-teman juga mungkin ya, termasuk saya sendiri juga berhitung lah ya. Ini biayanya juga sangat begitu besar sekali. Nah, sebetulnya alasan apa sih? Dan apa sih nilai-nilai seperti apa yang diberikan oleh Bang Ahmad Taufan Sudirjo ya, selaku pimpinan dari ATS Law Firm, sehingga terlihat sangat begitu kompak dan semangat dalam memberikan pendampingan hukum di dalam kasus Subang ini. Demikian Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kurang lebih 3 tahun ini kita melakukan pendampingan terhadap saudara Ramdhanu itu, terlepas dari sebagai advokat, sebagai pengacara tim advokat dari ATS itu dalam arti ingin juga membela hak-hak Ramdhanu sebagai terdakwa. Jadi karena kita memang di dalam undang-undang advokat itu kan jelas ya Pak, bukan hanya korban tetapi juga ada tersangka atau terdakwa yang juga punya hak untuk mendapatkan pembelaan, baik itu mulai dari pemeriksaan di penyidikan sampai dengan di persidangan gitu. Artinya dalam arti hak-hak jangan sampai ada yang dilanggar dalam proses pengadilan. Nah, terkait dengan proses perkara Ramdhanu ini memang kita dari awal murni itu memberikan bantuan hukum karena memang sudah ada arahan dari Pak Taufan selaku tim koordinator kuasa juga menyampaikan bahwa kita akan memaksimalkan pembelaan ini, ya kan? Karena memang ini harus terkuat, gitu. Harus terkuat terkait dengan adanya pembunuhan ini yang memang selama 3 tahun ke belakang itu tidak terbongkar, gitu. Makanya dengan proses pendampingan kita sebagai penasihat hukum kemarin, alhamdulillah sudah terkuat gitu apa yang disampaikan oleh Ramdhanu kepada kita, menyampaikan benar adanya fakta-fakta yang terjadi di lapangan gitu, bagaimana proses kejadian dugaan pembunuhan itu terjadi, dan beliau betul-betul menurut kami itu betul keterangan yang sebenar-benarnya yang disampaikan. Dan juga tadi sudah dimulai persidangan juga sesuai dengan dakwaan yang disampaikan oleh kejaksaan juga itu hampir sama gitu dengan fakta yang terjadi yang sebenarnya, dan juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas Yosef dan kawan-kawan itu sama persis dengan keterangan yang sudah disampaikan oleh Danu pada saat di pemeriksaan di Polda Jabar. Dan ya kedepannya kami sebagai tim kuasa juga atas arahan dari koordinator tim kuasa kami Pak Taufan juga menyampaikan agar tidak hanya Yosef sendiri yang dijadikan terdakwa, tetapi ada orang-orang lain yang juga yang kita coba dorong agar itu juga terkuat gitu. Karena ini kan rangkaian kejahatan ini, pemufakan kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tapi ada, kalau menurut prediksi kita, dugaan kita ada 3 orang ya, 3 orang ya yang sudah juga disebutkan dalam persidangan, yang sampai dengan saat ini kita melihat statusnya belum jelas ya, belum jelas, ya dan kita meminta gitu untuk juga segera ditahan yang terdakwa yang lainnya, gitu. Tersangka yang lainnya. Ya. Bang, kita semua ketahui bahwa ATS itu bukan hanya saja kuasa hukum terdakwa Muhammad Ramdhanu, akan tetapi juga
kuasa hukum dari pihak keluarga korban, terutama untuk bagaimana dapat menegakkan keadilan dalam pengungkapan kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini. Ya. Kan kita semuanya mengetahui kemarin ya, bahwa Danu sudah memberikan kesaksian dalam sidang pembuktian terdakwa Yosef Hidayah ya. Selanjutnya barusan juga Danu sudah mengikuti sidang yang posisinya sebagai terdakwa di dalam kasus Subang, yang barusan juga kita semua mengetahui bahwa dakwaan yang disampaikan oleh JPU sudah kita dengarkan semuanya. Ya. Tetapi kita juga semua melihat nih, para pemerhati kasus Subang, bahwa keterangan yang diberikan oleh Danu itu sangat luar biasa sekali. Danu tidak hanya saja menjawab pertanyaan dengan jelas, gamblang dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dan begitu juga Danu dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa Yosef Hidayah. Selain daripada itu juga, hal yang menarik, Danu juga dapat memberikan beberapa bantahan kepada majelis hakim. Dan ini menurut saya sangat luar biasa sekali ya sebagai pemerhati kasus Subang. Ya. Nah, setelah ini yang ingin saya tanyakan adalah sebesar apa keyakinan kuasa hukum Danu maupun kuasa hukum terdakwa di sini, yaitu ya maksudnya kuasa hukum Danu sebagai terdakwa dan kuasa hukum pihak keluarga dalam memberikan pendampingan sesuai dengan apa yang Abang katakan tadi untuk menjaga objektivitas dan kesetaraan di dalam hukum di sini nih. Berapa persen nih keyakinan Abang dalam memberikan pendampingan hukum untuk kasus ini dapat segera tertuntaskan nih, Pak? Baik. Jadi perlu diketahui bahwa proses kami sebagai penasihat hukum itu sudah tadi seperti sudah kita sampaikan itu sudah berlangsung lama. Jadi dari 2021 kita coba untuk berbicara dengan Danu sebenarnya seperti apa sih proses kejadian-kejadian yang sebenarnya gitu. Beberapa kali kita juga berdiskusi dengan Danu, memang di awal itu memang tidak ada keterbukaan, keterangan-keterangan yang memang menurut hemat kami ada rasa ketakutan dari Danu sendiri untuk menguak kejadian yang sebenarnya. Namun karena kami juga selain terdakwa, selain Danu, kami juga coba untuk lebih dekat dengan keluarga Danu. Jadi kita juga ingin mendapatkan keterangan yang lebih sempurna sebenarnya seperti apa. Dan kami juga selain keluarga, kami juga punya inisiatif waktu itu untuk bagaimana supaya Danu itu mendapatkan perlindungan dari negara. Makanya kita juga mendaftarkan untuk perlindungan Danu itu di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Dan alhamdulillah juga itu sudah mendapatkan perlindungan itu. Akhirnya pada waktu Oktober kemudian Danu menceritakan kejadian yang sebenar-benarnya. Kejadian yang sebenarnya itu ya proses bagaimana itu terjadi, kejadian pada saat pembunuhan dilakukan itu diceritakan kepada kami sebagai tim kuasa, dan agar Danu dapat terlindungi secara hukum dan dia juga mengakui perbuatannya, makanya kami bersama dengan Danu kemudian datang ke Polda Jabar dan menyampaikan, berkoordinasi dengan penyidik terkait dengan perbuatan kejadian pembunuhan itu. Kemudian juga Danu mengakui perbuatannya, dan kami juga menjamin dan memastikan agar tetap melindungi Danu, ya kan. Baik itu juga kita berkoordinasi dengan LPSK, ya kan, kemudian juga dengan penyidik dari Polda Jabar gitu, agar Danu ini bisa terlindungi gitu. Nah, menurut keyakinan kami bahwa apa yang telah disampaikan oleh Danu dalam keterangan-keterangannya itu, keyakinan kami 100% bahwa itulah kejadian yang sebenar-benarnya. Dan proses peristiwa kejadian itu, yang kalau kita tadi dengar dari dakwaan dari kejaksaan juga itu hampir seperti itulah. Ada hampir 100% proses kejadiannya itu apa yang diceritakan oleh Danu dengan apa yang didakwakan oleh kejaksaan juga itu kejadian yang sebenar-benarnya. Oke, terima kasih Bang.